Di video kali ini gue akan ngebahas tentang filtrasi yang biasa digunakan untuk akuarium air laut, atau mungkin bisa digunakan juga di air tawar. Dan langsung aja, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas. Ada 3 filtrasi yang gue udah rangkum di sini. Sorry ya, gue sambil baca. Jadi yang pertama adalah mechanical filtrasi. Ada beberapa jenis mechanical filtrasi yang bisa kita atau penghobi akuarium laut atau air tawar gunakan sebagai mechanical filtration. Contohnya adalah seperti filter shock atau kapas filter atau jab mat juga bisa. Dan cara kerja mechanical filtrasi itu adalah menyaring kotoran kasar. Kotoran kasar itu apa aja? Yaitu ada makanan ikan, sisa makanan ikan, atau pup dari ikan gitu, atau sisa-sisa udang rebon beku gitu yang nggak makan oleh ikan, nanti akan disaring oleh si kapas filter atau filter shock yang kita punya gitu. Buat contoh, gue di sini pakai kapas filter di akuarium gue ini. Dan lanjut, buat filtrasi yang kedua adalah chemical filtrasi atau filtrasi kimia. Biasanya dipakai untuk menjernihkan atau menghilangkan bau pada air atau zat yang tidak diperlukan di dalam air yang kita pelihara ini. Contoh chemical filtrasi itu adalah karbon aktif, atau biasa kita pakai juga GFO, terus ada biopellet, banyak lagi ya. Itu adalah untuk chemical atau kimiawi untuk filtrasi itu sendiri. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, adalah biological filter atau filtrasi biologi yang biasa kita sebut di dunia akuarium itu nitrogen cycle. Nah, yang mana ini nitrogen cycle atau filtrasi biologi ini sangat penting untuk kelangsungan hidup biota yang udah kita pelihara selama ini gitu kan. Nah, biological filter itu adalah bakteri pengurai yang bisa mengubah nitrit menjadi nitrat, nitrat menjadi fosfat, dan bakteri ini bisa hidup selamanya di dalam akuarium kita gitu. Dengan cara kalian memberi tempat atau media untuk mereka hidup, di mana tempatnya yaitu biasanya kalau bakteri itu biasanya dia hidup di bawah pasir atau di dalam dari pori-pori si batu ini sendiri gitu kan. Dan biasanya untuk penghobi kita tambahkan media biological filter, yaitu biasanya kita pakai bioring atau biobol gitu kan. Terus Kaltness juga bisa. Dan kalau biasanya untuk river gitu yang kalau mau pakai yang mahal itu kalian bisa pakai Marine Pure atau Marine Biobol gitu tuh. Itu udah ada semua di toko dan kalian tinggal cari gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk pembahasan tentang filternya sendiri atau fisiknya gitu. Filter apa aja sih yang biasa dipakai sama river, terutama untuk yang pemula ya. Di sini gue contohin untuk pemula seperti gue sendiri. Gue juga masih pemula dan gue pengen sharing sama kalian kalau filter yang mungkin cocok dan harganya affordable buat kalian itu adalah filter hang on back filter. Kalau kalian punya cuma glass box kayak gini, akuarium doang kayak gini, nggak ada filter belakangnya, kalian bisa pakai si hang on back filter ini.
Dan yang on back filter itu kalau untuk pemula udah sangat cukup ya. Kalau kalian nggak yang piara biota-biota yang susah untuk dipelihara gitu ya, istilahnya tahu diri gitu, kita masih pemula. Kalau baru mau mulai ya jangan langsung ke SPS, kecuali kalau kalian punya uang, terus kalian mungkin ke Java Reef, terus bang saya mau bikin akuarium kayak gini berapa puluh juta jebret gitu, terus yang maintain seorang orang sana ya silakan gitu. Dan ini untuk yang budgetnya minim, kalian bisa pakai hang on back filter karena pemakaiannya mudah. Dan hang on back filter ini punya chamber untuk media filtrasi seperti bioring atau biobol, kalian bisa pakai di hang on back filter ini gitu. Terus yang kedua adalah all-in-one system atau AIO system. Dan sistem ini sangat direkomendasikan banget buat pemula. Karena apa? Kalau hang on back memang bagus gitu untuk pemula. Tapi kalau si AIO ini dia istilahnya, dia ada di middle range-nya gitu, antara lu mau beli antara udah mau di atasnya hang on back, terus di bawahnya si filter sump gitu. Jadi ini cocok banget untuk yang mau mulai akuarium air laut. Pakai AIO system ini bisa banget karena ringkas ya. Di dalam akuarium itu sendiri udah ada filter yang biasanya terbagi di 3 chamber. Satu chamber untuk surface skimmer, menurunkan air ke bawah, terus disaring lagi. Dan di chamber kedua kita bisa kasih biological filter dan segala macam. Atau mungkin kalian bisa juga pakai pasang protein skimmer di chamber kedua, dan chamber ketiga biasanya untuk return pump ya. Jadi sistem AIO ini sangat direkomendasikan untuk pemula yang mau memulai hobi akuarium laut ini. Dan untuk yang budgetnya agak lebih di atas sedikit gitu, agak lebih di atas sedikit dari yang pakai hang on back filter kayak gue ini gitu kan. Nah terus yang terakhir, sebentar gue jangan langsung ke terakhir. Kenapa di sini gue nggak nyantumin kanister ya? Sebenarnya kanister filter juga bisa, cuman gue belum pernah pakai kanister filter untuk si akuarium air laut atau akuarium air tawar gitu. Jadi gue lebih sering pakai si hang on back filter karena lebih ringkas gitu. Sebenarnya kalau di air tawar katanya lebih bagus untuk di kanister filter, cuman gue nggak pernah pakai gitu karena menurut gue lebih kotor aja sih, maksudnya kotorannya tuh ngendep di bawah gitu. Menurut gue kurang efektif aja kalau menurut gue pribadi. Jadi untuk pembersihannya tuh agak lumayan repot ya. Jadi gue lebih pilih untuk hang on back filter. Kalau kalian juga mau memulai hobi akuarium air laut atau air tawar, hang on back filter adalah pilihan yang cukup bagus untuk kalian memulai itu. Dan yang terakhir adalah filter sump. Dan ini banyak banget dipakai sama river yang punya budget lebih dan punya pengalaman yang advance gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau untuk kita yang pakai penghobi yang pakai sump filter itu bisa dipastikan mereka punya cukup uang untuk beli gear filtrasi yang cukup mahal. Karena kan hobi akuarium laut ini kan memang kalau kita mau nurutin pasar itu akan sangat mahal. Kita di filter sump itu kita bisa pakai
ada beberapa chamber di filter SAM gitu kan. Kalian bisa pakai protein skimmer, kalian bisa pakai reaktor gitu. Dan itu semua sistem filtrasi yang baik itu memang sebetulnya ya pakai SAM filter, karena semua media filtrasi bisa kalian taruh di situ. Itulah kenapa gue taruh filter SAM di terakhir, karena istilahnya dia itu udah filtrasi yang paling mentok untuk akuarium, indoor akuarium ya, atau yang di rumah gitu. Semua rata-rata pakai filter SAM untuk orang-orang yang punya budget lebih dan memang sangat passion sekali di akuarium laut ini. Bukan berarti yang kayak kita mungkin pemula yang pakai ini tidak passion, cuman karena tidak ada duit gitu. Jadi ya kita mulai dengan yang murah-murah dulu. Nanti kalau udah advance baru kita upgrade ke tank yang lebih besar dengan filtrasi yang lebih bagus gitu. Jadi itulah beberapa filtrasi yang dipakai untuk untuk akuarium air laut ya, khususnya karena gue di sini ngebahas tentang akuarium air laut. Dan kalau ada yang tanya, ini bukan bukan aquascape, ini macroalgae tank. Gue baru banget main macroalga. Besok di video berikutnya mungkin gue bakal bahas tentang tank ini, tapi nanti ya. Sekarang cukup segitu dulu informasi dari gua tentang filtrasi. Kalau mungkin masih ada yang mau ditanyain, mungkin gua ada yang kurang disampaikannya, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan kalian kalau suka sama video ini, kalian like dan subscribe di bawah. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu dari gua. So happy reefing dan salam rival Indonesia.